Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh teman-teman media yang hadir dalam kesempatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita evaluasi mengenai perkembangan COVID, ya, COVID di Magetan khususnya. Bahwa sampai saat ini kita yang terkonfirmasi COVID ini sudah 1.413 orang. Kemudian konfirmasi sembuh ada 1.096 orang. Kemudian konfirmasi meninggal sampai hari ini kita 66 orang. Kemudian dalam pemantauan ada 251 orang. Kemudian positif rate kita ini per pekan terakhir ini 24%, artinya dari 100 penduduk ya. Ya, setiap 100 penduduk itu kalau kita sampling gitu ya, kita ambil itu 25 orang ini terkena COVID. Nah, dengan perkembangan yang terus meningkat ini dan mudah-mudahan ini menjadi puncak, kemudian habis itu menurun, ya. Menurut perhitungan itu kita ini zonanya sudah memasuki zona yang merah, ya, Magetan ini. Karena apa? Karena kita utamanya ada indikator yang meninggal. Ya, yang meninggal kita ini sudah 66 orang yang meninggal. Oleh sebab itu kemudian kepada seluruh masyarakat, ya, kami mengharap ya bahwa suka tidak suka ini klaster keluarga yang kita khawatirkan ini betul-betul sudah terjadi, ya, dan ini perlu kita waspadai bersama. Kemudian kapasitas layanan di rumah sakit, ya, rumah sakit itu utamanya di unit gawat darurat ini ada tren kenaikan mulai bulan Januari, ya, Desember Januari itu ada kenaikan. Kemudian angka kematian cenderung tinggi. Nah, karena apa? Ketika masuk di rumah sakit dalam kondisi yang sudah sedang dan parah. Ya, dalam kondisi sedang dan parah. Di sebab itulah kemudian kita menyepakati bahwa upaya memutus rantai penularan di komunitas ini harus kita terus tingkatkan, ya, Kemudian kita akan meningkatkan rasio untuk yang diperiksa melalui PCR, yaitu 1:10. Sehingga kita kebetulan punya 3 lab PCR, satu di Saidiman yang khusus untuk rawat yang ada di Saidiman, kemudian yang kedua ada di Lab Kesda, yang ketiga di Lanut Iswahyudi, di Rumah Sakit Iswahyudi atau Rumah Sakit Dr. Irfan. Nah, khusus untuk Rumah Sakit Dr. Irfan, karena kekurangan reagen, nanti insya Allah akan kita bantu dari pemerintah daerah, utamanya dari Satgas. Nah, setiap orang yang terkonfirmasi positif itu sebagaimana protokol SOP kita, kita tracing, kemudian kita swab, ya. Tidak lagi swab antigen, tetapi langsung swab PCR. Kemudian juga kita menambah tempat tidur, ya, tempat tidur. Jadi di Saidiman ini saat ini sudah 73 tempat tidur yang kita sediakan. Nanti akan kita tingkatkan menjadi 100 sekian, 102 kalau tidak salah. Dan kita juga antisipasi penambahan kamar di Rumah Sakit Saidiman dan beberapa puskesmas kita gunakan untuk penanganan yang sakit tetapi yang ringan, ya, yang ringan.
Dan juga kita juga sudah mengoperasikan ruang operasi atau OK COVID. Ya, jadi di Saidiman sekarang sudah melayani ruang operasi khusus COVID. Dan alhamdulillah di Eks-Kajdenan Madiun ini kita selain Sudono yang memang sudah lama punya, dan di Magetan ini salah satunya. Jadi di Eks-Kajdenan Madiun ini ada 2 yang punya, Magetan sama di Sudono. Ini adalah upaya kita untuk penanganan COVID ini. Kemudian juga kita akan melakukan evaluasi, ya. Evaluasi, kemudian kenapa di rumah sakit ini kemudian meninggal dunia. Sehingga kalau misalkan alatnya kurang, kita akan pengadaan alat. Tadi kita sudah minta kepada DPRD, Mas Yatno datang, kemudian ada APH untuk mengawal pengadaan ini supaya terlindungi masyarakat. Ya, di antaranya. Nanti misalkan alat-alat, misalkan bantu pernapasan dan seterusnya Saidiman kurang, segera kita pengadaan. Demikian juga tadi di dalam diskusi muncul gagasan karena ada surat edaran dari pemerintah pusat dalam hari ini Kemendagri mengenai plasma, ya, terapi plasma atau infus plasma. Kita ada wacana untuk pengadaan alat itu, ya, karena di Jawa Timur bagian barat alat itu yang ada hanya beberapa di Jawa Timur, kalau tidak salah ada 4 PMI yang mampu, dan di Jawa Timur bagian barat belum ada. Oleh sebab itulah kita berupaya tadi ada wacana-wacana seperti itu. Nanti bila itu dimungkinkan dan itu memadai, dan itu nanti kita juga lakukan. Kemudian juga penambahan karantina fasilitas khusus untuk terjadinya lonjakan kasus, ya, baik itu nanti di Swahyudi akan ada penambahan untuk isolasi, kemudian juga juga di Secata, ya, kalau itu ada penambahan untuk isolasi khusus, ruang fasilitas khusus. Itu Secata juga siap. Selain juga penambahan tempat-tempat atau persiapan yang seperti di sekolah dasar yang sudah kita perbaiki di sebuah desa, ya, kita gunakan juga untuk fasilitas khusus. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini dengan ketat, ya, dengan etika dan tatanan baru harus kita pahami bersama, sehingga kita bisa menekan dan menurunkan angka penularan COVID ini, sehingga korban-korban yang semestinya bisa kita cegah sejak dini. Saya dibantu oleh teman-teman, nanti kalau misalkan panjenengan ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Monggo. Ada? Cukup? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani dari RMI Pak. Ini terkait vaksin. Kan salah satu pencegahannya nanti juga vaksinasi massal begitu ya. Yeah. Sejauh ini kalau Kabupaten Magetan kesiapannya seperti apa dan sudah sejauh apa pengadaan vaksin tersebut? Ya. Baik, tadi juga kita sudah bicarakan juga mengenai vaksin. Nah, ini ada pertanyaan. Sejauh mana kesiapan kita mengenai vaksin. Vaksin kita menunggu arahan dari pemerintah provinsi. Jadi sampai saat ini kita kapan Magetan untuk kebagian untuk vaksin, itu kita masih menunggu. Untuk kesiapan kita sudah siap, ya. Jadi setiap puskesmas dan kemudian gudang farmasi kita itu sudah siap untuk menyimpan vaksin. Seandainya nanti sewaktu-waktu pemerintah
sudah mengagendakan memberi jadwal untuk Kabupaten Magetan. Dan kita juga sudah menyiapkan siapa saja yang nanti mendapatkan vaksin. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan takut untuk divaksin. Tidak ada pemerintah itu mau menyengsarakan rakyatnya. Justru ingin melindungi rakyatnya. Kita ingat bahwa cacar itu bisa hilang dari bumi itu karena vaksin. Kan begitu. Demikian juga penyakit-penyakit yang lain bisa kita tekan. Ada polio, ada apa ya. Itu bisa kita tekan karena vaksin. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kepada masyarakat, jangan takut untuk divaksin. Dan vaksin yang diberikan nantinya, saya yakin seyakin-yakinnya sudah melakukan kajian yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan sudah disetujui oleh WHO. Oleh sebab itu sekali lagi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Jadi tidak ada namanya pemerintah itu mau menukan rakyatnya, itu tidak ada ya. Justru ingin melindungi. Itulah salah satu caranya. Ya, salah satu cara. Oke. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Teddy Setiawan dari Harian Lentera Indonesia. Yang kami tanyakan adalah selama ini sudah ada banyak sekali usaha untuk mencegah COVID-19 di Kabupaten Magetan. Tapi trennya kok naik. Itu kendalanya apa? Dan bagaimana solusi ke depan kepada masyarakat? Terima kasih. Ya. Jadi begini, kita tahu bahwa penularan virus ini adalah bisa kita cegah kalau kita menerapkan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Utamanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu adalah standar minimal yang harus dilakukan untuk pencegahan ini. Kalau kemudian trennya naik, artinya itu berarti penerapan protokol 3M ini harus kita lakukan. Saya menduga karena ini klasternya sudah keluarga, ini biasanya kita di keluarga itu longgar, ya. Tetapi juga kepada masyarakat luas, saya menghimbau selain di tempat-tempat umum menjaga jarak, di keluarga juga terapkan protokol kesehatan. Karena memang ini etika baru, ya, penerapkan etika baru. Jadi kalau misalkan ada gejala, misalkan di rumah itu ada yang kena, misalkan agak batuk, ya, yang diduga itu mungkin akan menularkan virus, segera terapkan protokol kesehatan di keluarga itu. Jadi secara ketat tentunya, walaupun sebelumnya juga terapkan protokol kesehatan. Jadi klaster keluarga inilah ya salah satu saya katakan pemicu, dan juga hari libur. Karena hari libur itu selalu memicu tren kenaikan, baik itu Idul Fitri, baik itu pas 17 Agustus dan seterusnya, selalu naik. Ya, kalau kita pelajari tren naik itu selalu habis hari libur panjang, termasuk libur hari Natal dan Tahun Baru ini. Monggo. Terima kasih Pak. Ini berkaitan dengan saya dari Nori pada kurang memo berkaitan dengan zona merah saat ini di Kabupaten Magetan. Nah, terakhir aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kan masih memperbolehkan dengan cacat masyarakat 50% tahunnya. Akhirnya di Magetan sendiri masih ada masyarakat yang menggelar hajatan. Nah, dengan adanya peningkatan zona merah ke zona merah ini, apakah nanti dari Pemkab akan mengeluarkan surat edaran baru kaitan dengan kegiatan hajatan masyarakat atau pemeriksaan lebih ketat di perbatasan menuju Kabupaten Magetan? Yang sementara ini kita pantau tidak ada pemeriksaan, cuma pos-pos saja bisa lewat menuju Magetan. Nah, setelah pertemuan ini akan ada surat edaran baru yang dikeluarkan oleh Pemkab Magetan memperketat wilayah masuk ke Kabupaten Magetan, termasuk membatasi atau melarang hajatan yang dilaksanakan
masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan menimbulkan konsentrasi massa. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Sudah ya. Jadi gini, tadi juga sudah dibahas ya, Tadi Pak Ketua DPRD, Mas Ketua DPRD juga menyampaikan kebetulan kita akan ada perubahan perda, Mas. Jadi perubahan perda yang nanti ini akan dimasukkan item-item itu, item-item itu. Jadi termasuk sanksi dan seterusnya. Nah, demikian juga edaran-edaran. Berarti pasti kita akan evaluasi, mana-mana yang perlu diperbaiki dengan kondisi yang baru ini. Nah, ini perlu perhatian kepada seluruh masyarakat. Kalau ini ditaati nanti, edaran kita ini nanti ditaati semuanya, ini nggak akan lama. Dan kita bisa hidup dengan tataran baru dan normal baru. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada seluruh masyarakat, nanti mulai hari ini kita lebih ketat lagi untuk menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai ini dengan cepat. Saya kira demikian ya, Mas. Ya. Sekian ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.